Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ya sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi ya khataman nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di tempat mulia ini, di musala al-mubarak, setelah melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang paling mulia akhlaknya, paling mulia dari segala bentuknya. Siapakah dia? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mati-matian membela atas umatnya dan cinta kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qila ulama man sabara zafara. Bismillahirrahmanirrahim. Tema tentang sabar, yang mana sabar ini susah untuk dilakukan, tapi kalau dibiasakan itu mudah. Itu nama sabar. Jadi tidak semua orang itu bisa bersabar menghadapi sesuatu permasalahan hidup apapun. Yang namanya kehidupan penuh rintangan. Namanya punya kehidupan pasti ada kesenangan dan kesedihan. Itu sudah roda kehidupan. Jadi yang namanya hidup ini dijalani aja, yang penting taat kepada Allah, tidak menerjang larangan-larangannya Allah, ibadah dan beramal soleh, insyaallah dunia akhiratnya akan baik. Diceritakan bahwa lupa diartikan tadi ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah dan beserta. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Betapa besarnya makam kesabaran, sampai-sampai dikatakan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan dikatakan juga di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang bersabar itu diganjarkan ganjaran apa? Dengan tanpa hisab. Orang yang bersabar itu saking besarnya fadilahnya orang yang bersabar, keutamaannya itu sampai-sampai ganjarannya itu, balasannya bagi orang yang sabar apa? Dengan tanpa hisab kalau pas nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Jadi gimana caranya kita itu bersabar menghadapi rintangan apapun? Jalani aja. Pepatah mengatakan apa? Kafilah berjalan apa? Bila anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi gonggongan, maksudnya gonggongan anjing, cemoohan apapun atau cacian apapun yang dilontarkan oleh siapapun, jalani aja, jangan pernah digagas apa ditanggepin. Kenapa? Ridhon nas ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia itu tidak bisa kau capai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja nabi yang paling mulia loh. Nabi yang paling mulia yang diutus ke dunia liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya sangat begitu bagus, mencerminkan akhlak. Itu aja nabi yang paling mulia di seluruh alam, itu aja masih banyak yang mencacinya. Padahal paling mulia akhlaknya, paling tampan wajahnya, itu masih apa?
masih ada yang memusuhinya. Bayangin, apalagi kita yang hinanya luar biasa. Bayangin. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu itu putus asa karena cemoohan orang lain atau cacian orang lain. Kok bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan? Diceritakan bahwa ada seseorang ulama yang mendapatkan keutamaan menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Sabar. Sabarnya lebih lagi karena sabar karena menghadapi istri. Diceritakan waktu itu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalaban. Syekh Abdurrahman Bajalaban ini mempunyai istri yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya? Setiap melakukan pekerjaan, Syekh Abdurrahman Bajalaban ini diceramain, dinasihatin istrinya terus. Melakukan A salah, B salah, C salah, D salah. Tapi betapa sabarnya si Syekh ini, Syekh Abdurrahman Bajalaban ini menghadapi istrinya. Ya. Sesuatu apapun yang dikatakan diterima. Sampai saking namanya manusia itu mempunyai apa? Beliau ingin juga menghindar atau pergi ke Holwat atau ke atas gunung. Inti ceritanya, singkat cerita ya, beliau menemui dua orang pemuda. Pemuda ini berholwat di atas gunung atau uzlah. Apa dinamakan uzlah itu? Menjauhi manusia. Kenapa? Menjauhi karena takut dirinya itu menyebabkan manusia itu jelek. Itu uzlah. Bukan menjauhi manusia karena takut manusia itu mempengaruhi kita jadi jelek. Enggak, sebaliknya. Itu uzlah. Jadi beliau ke Holwat itu menemui di atas gunung itu ada dua orang pemuda. Yang mana pemuda ini tak membawa bekal apapun. Bingung Syekh Abdurrahman Bajalaban ini. Yang mana biasanya Holwat itu membawa bekal, tapi ini enggak. Setiap saking penasarannya dilihat kok tiba-tiba ada makanan nampan sendiri. Saking penasarannya, dalam inti singkat cerita, beliau mendatangi seorang pemuda itu. Ditanya, engkau di sini atas perintah siapa? Beliau menjawab, perintah guruku. Lalu terus, gurumu apakah membawakan bekal kepadamu? La, tidak. Tapi guruku berwasiat, apabila engkau lapar, bertawassullah kepada wali ini. Penasaran lagi, siapakah wali itu? Kok bisa sampai bertawasul dengannya, mendapatkan makanan dari langit? Beliau menjawab, dia adalah orang yang sangat Masya Allah. Dialah namanya Syekh Abdurrahman Bajalaban. Kaget ya, Syekh Abdurrahman Bajalaban. Loh, bukannya di kampung ini namanya Syekh Abdurrahman Bajalaban, aku tok. Tapi dia berhusnuzon, mungkin ada yang lain. Kenapa? Memiliki sifat tawadhu, rendah diri. Ditanya lagi, Syekh Abdurrahman Bajalaban yang mana? Mungkin ya di kampung ini, di desa ini. Loh, tak penasaran lagi. Loh, bukannya itu aku. Rasa percaya dirinya agak sedikit naik ya. Bukannya itu aku. Dalam hatinya bukan ngomong ke dua pemuda itu, enggak. Dalam hatinya, tambah penasaran lagi. Kamu tahu enggak kenapa beliau tanya, Syekh Abdurrahman nanya sama dua pemuda, kok bisa dapat kemuliaan itu? Oh iya, guruku pernah bercerita, dia mempunyai istri, sangat sabar menghadapi istrinya, legowo, tahu legowo ya? Apa? Nerima apa adanya apa yang dikatakan istrinya, dan dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, dengan bersabar menghadapi istrinya aja itu mendapatkan
makom yang sangat ini, makom sabar, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam lama kemudian, singkat cerita, beliau sangat senang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam lama kemudian beliau bergegas pulang. Setelah pulang, beliau itu Syekh Abdul Majid Laban disambut oleh istrinya, ahlan ya waliullah, ahlan ya kekasihnya Allah. Baru dikasih tahu kalau kok dia sudah mengetahui. Dia tahu, istrinya itu tahu, seorang waliyah juga istrinya ini. Jadi intinya itu istrinya ini ingin mendidik suaminya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Insyaallah ya. Jadi betapa agungnya makom kesabaran. Betapa tingginya makom kesabaran. Gimana cara menghadapi sabar bagi orang yang mencaci? Bukan orang yang mencaci itu setelah mencaci, setelah selesai dicaci, habis itu dia sabar. Enggak. Sabar itu jikalau dia dicaci pas acara, pas dia namakan acara ya, pas acara dia mencaci kita berdoa. Pas acara mencaci kita berdoa, ya Allah, sambil dia mencaci kita nih, kita berbicara, itu susah sih. Ya Allah, dia mencaciku, tak maafkan, tak ridhokan, mudah-mudahan dia masuk surga. Itu namanya sabar. Di pas waktu dicaci, bukan yang membalas cacian, tapi apa? Mendoakan, memaafkan, meridhoi. Itu namanya sabar. Itu pun itu sebenarnya susah. Tapi kalau di sedikit demi sedikit, insya Allah istiqamah, mudah-mudahan ala khair, terus menerus dalam kebaikan, insya Allah mendapatkan keutamaan dalam kesabaran, insya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin, dan Allah sebenarnya beserta Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan inda al-hisab wa amanan min al-adab wa nasiban min al-jannah an-nadara wajhikal karim النظر وجهك الكريم النظر وجهك الكريم اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين آمين اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك واغفر لنا ولوالدينا رب لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.